tulis yang dikerjakan. Yang dikerjakan puskesmas banyak. Rekam implementasinya juga harus banyak. Kita bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-56A akan membahas tentang dokumen rekam implementasi penyelenggaraan manajemen di puskesmas sesuai Permenkes 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Rekam implementasi penyelenggaraan manajemen di puskesmas meliputi 3 hal, antara lain rekam implementasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas, kepemimpinan dan manajemen puskesmas, dan peningkatan mutu puskesmas. Kita akan bahas satu persatu ya. Rekam implementasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas antara lain adalah bukti-bukti hasil analisis kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan prioritas jenis pelayanan yang perlu disediakan. Bukti notulen rapat perencanaan puskesmas, rekam kegiatan menjalin komunikasi dengan masyarakat, hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui kegiatan survei dan atau kegiatan lain. Hasil analisis kebutuhan masyarakat yang meliputi analisis kinerja, analisis epidemiologi, analisis terhadap adanya outbreak, analisis hasil SMD dan MMD, analisis hasil survei pelanggan, dan analisis hasil pertemuan dengan masyarakat dan lintas sektor. Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas antara lain keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat serta visi misi tupoksi puskesmas. Jadi itu yang harus ada di dalam notulen rapat. Kemudian bukti-bukti adanya umpan balik masyarakat baik melalui survei atau pertemuan. Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat. Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat. Bukti pelaksanaan pertemuan pada tingkat puskesmas maupun unit pelayanan dan UKM yang membahas permasalahan dan proses tindak lanjut sesuai siklus PDCA. Selain itu, harus ada juga rekam implementasi hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya. Notulen rapat pada waktu Kepala Puskesmas atau penanggung jawab UKM dan UKP memberikan pengarahan kepada anak buah. Hasil-hasil perbaikan inovatif dapat berupa perubahan mekanisme kerja dan atau penggunaan teknologi untuk perbaikan mutu maupun kinerja pelayanan. Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas yang berisi keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat serta visi misi tupoksi puskesmas. Bukti-bukti pelaksanaan monitoring maupun supervisi oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program. Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan tindak lanjutnya. Bisa melalui logmin atau praklogmin atau pertemuan dari masing-masing unit kerja. Revisi rencana berdasarkan hasil monitoring. Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasarkan hasil monitoring. Bukti-bukti adanya pemberitahuan atau sosialisasi jenis layanan kepada masyarakat atau pelanggan, baik layanan UKM maupun UKP, melalui poster, leaflet, website, media sosial, baik FB maupun Instagram. Kemudian, rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas, bisa melalui poster, leaflet, website, maupun media sosial, baik melalui Facebook maupun Instagram, dan tentunya jenis yang lain. Kemudian, hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas sektor.
Ini dapat dilakukan melalui survei atau pada saat pertemuan. Kemudian hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program dan akses terhadap puskesmas. Bukti tindak lanjut perbaikan akses terhadap puskesmas. Bukti evaluasi ketepatan pelayanan terhadap jadwal dan tindak lanjutnya. Bukti tindak lanjut dalam bentuk perbaikan mekanisme kerja atau penggunaan teknologi. Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses pelayanan. Bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas. Bukti adanya media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi masyarakat atau pengguna pelayanan dengan pengelola dan atau pelaksana. Bukti upaya menyepakati jadwal baik dalam pertemuan maupun pemberitahuan, misalnya lewat telepon atau surat menyurat. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, apakah sesuai dengan jadwal. Bukti pelaksanaan mini lokakarya lintas sektor dan lintas program. Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan. Bukti pelaksanaan kajian masalah dan tindak lanjutnya. Antara lain bukti pelaksanaan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan siklus Plan Do Check Action. Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring, pelaksanaan kegiatan dan pelayanan puskesmas, serta tindak lanjutnya. Bukti pemberian informasi kepada masyarakat, kegiatan program dan pelayanan puskesmas. Hasil evaluasi pemberian informasi, apakah sesuai kebutuhan dan konsisten. Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas. Bukti pelaksanaan konsultasi pelaksana kepada penanggung jawab. Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik. Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik. Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan atau umpan balik. Dan bukti pelaksanaan penilaian kinerja. Kemudian bukti pelaksanaan perbaikan berdasarkan evaluasi kinerja. Bukti pengumpulan data indikator kinerja. Lalu rencana 5 tahunan RUK dan RPK dengan pentahapan pencapaian indikator kinerja yang jelas. Bukti pelaksanaan monitoring dan penilaian kinerja, serta hasil dan tindak lanjutnya. Lalu hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait. Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kaji banding dengan puskesmas lain serta tindak lanjutnya. Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja. Selanjutnya kita akan membahas apa saja rekam implementasi kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Antara lain, bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas, bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas, bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan, bukti izin operasional puskesmas. Kemudian hasil evaluasi terhadap bangunan fisik puskesmas dan tindak lanjutnya. Bangunan fisik puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan sehat. Tindak lanjut hasil pertemuan dengan mengatur penataan ruang di puskesmas untuk memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan pelayanan. Bukti pelaksanaan pemeliharaan prasarana. Sobat sehat, ingat ya, jangan sampai tertukar antara prasarana, sarana, dan alat medis, non-medis. Selanjutnya, bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring pemeriksaan prasarana, bukti monitoring fungsi prasarana puskesmas, bukti tindak lanjut, monitoring pemeliharaan dan fungsi prasarana. Kemudian, kita akan melihat rekam implementasi dari bukti evaluasi ketersediaan alat medis dan non-medis sesuai jenis pelayanan UKM
yang terdapat pada kit-kit luar gedung maupun upaya kesehatan perseorangan atau UKP dan tindak lanjutnya. Kemudian bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non-medis baik UKM maupun UKP. Bukti pelaksanaan monitoring pemeliharaan alat medis dan non-medis baik UKM dan UKP. Hasil monitoring dan tindak lanjut. Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring fungsi alat medis dan non-medis baik UKM dan UKP. Bukti tindak lanjut hasil monitoring pemeliharaan dan fungsi alat medis dan non-medis baik UKM maupun UKP. Jadwal dan bukti pelaksanaan kalibrasi. Bukti izin peralatan. Selanjutnya, rekam implementasi dari persyaratan ketenagaan. Antara lain ada bukti analisis kebutuhan tenaga, bukti evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut, bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas, bukti pelaksanaan penjelasan uraian tugas kepada karyawan baru, bukti evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas, bukti kajian terhadap struktur organisasi puskesmas, bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi, pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan. Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yang update. Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi berupa STTPL, sertifikat pelatihan, dan sebagainya. Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap penerapan hasil pelatihan. Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi, bukti sertifikat mengikuti seminar, pendidikan, dan pelatihan. Bukti pelaksanaan lokakarya pembahasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Bukti pelaksanaan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan. Bukti pelaksanaan penilaian kinerja. Catatan, forum penilaian kinerja dapat juga ditambahkan kolom capaian kinerja dan kesesuaian terhadap visi, terhadap misi, terhadap tujuan, dan terhadap tata nilai. Bukti pelaksanaan pengarahan oleh kepala puskesmas dan penanggung jawab. Bukti penilaian kinerja. Lalu struktur organisasi pada tiap-tiap upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan unit-unit pelayanan UKP atau upaya kesehatan perorangan, dan bukti penilaian efektivitas struktur yang ada. Bukti pencatatan dan pelaporan, bukti pelaksanaan SMD dan MMD. Bukti adanya UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat di wilayah kerja. Nah, masing-masing program itu ada UKBM-nya. Nanti akan kita bahas tersendiri di dalam video yang lain. Kemudian, bukti adanya konsultasi atau fasilitasi oleh puskesmas dalam pembangunan berwawasan kesehatan. Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya puskesmas. Bukti pelaksanaan kinerja penanggung jawab dan tindak lanjutnya. Bukti pelaksanaan pertemuan evaluasi kinerja. Laporan atau penyampaian umpan balik pelaksanaan program kepada pimpinan. Hasil lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas. Bukti identifikasi peran masing-masing pihak terkait. Bukti pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan komunikasi melalui lokakarya mini. Bukti evaluasi terhadap peran pihak terkait dalam upaya puskesmas. Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal dan bahasan yang dicapai.
bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal. Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal. Hasil kajian dampak kegiatan puskesmas terhadap lingkungan dan tindak lanjutnya. Hasil pelaksanaan manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan pencegahan risiko. Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan atau dampak negatif terhadap lingkungan dan pencegahannya. Selanjutnya, rekam implementasi dari daftar jaringan dan jaringan puskesmas. Bukti pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring. Rekam kegiatan evaluasi dan bukti tindak lanjut kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring. Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya. Bukti pelaksanaan mini lokakarya perencanaan untuk menyusun program dan anggaran. Bukti keterlibatan penanggung jawab UKM dan UKP dalam monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Bukti pelaksanaan pembukuan. Bukti pelaksanaan audit penilaian kinerja pengelola keuangan. Hasil audit kinerja keuangan. Bukti pengelolaan keuangan. Bukti pemeriksaan auto audit keuangan yang dilakukan. Bukti pengelolaan keuangan. Bukti pemeriksaan atau audit keuangan yang dilakukan oleh kepala puskesmas yang juga menyatakan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap panduan atau standar. Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan. Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien maupun pengguna jasa puskesmas. Bukti pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman karyawan akan hak dan kewajiban pengguna. Pelaksanaan pelayanan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat dan pengguna. Dalam notulen rapat dapat dibuktikan bahwa dalam pembahasan peraturan internal karyawan mempertimbangkan visi, misi, tata nilai, dan tujuan puskesmas. Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak. Bukti pelaksanaan monitoring kinerja pihak ketiga. Daftar inventaris alat medis dan non-medis baik UKM maupun UKP. Bukti pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan alat. Bukti pelaksanaan program pemeliharaan kebersihan lingkungan puskesmas. Bukti pelaksanaan program kerja pemeliharaan kendaraan puskesmas baik roda 4 maupun roda 2. Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris. Selanjutnya kita akan membahas apa saja rekam implementasi peningkatan mutu puskesmas. Bukti pelaksanaan untuk penyusunan kebijakan mutu, pedoman mutu, tata nilai, dan penggalangan komitmen bersama. Kemudian bukti yang menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas. Kemudian bukti yang menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja, baik pernyataan tertulis maupun foto. Kemudian bukti pelaksanaan lokakarya penyusunan rencana program mutu puskesmas dan keselamatan pasien. Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen pertemuan tinjauan manajemen. Bukti pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen. Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi. Bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen. Bukti sosialisasi kebijakan, program mutu, dan peran karyawan dalam peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien. Bukti pelaksanaan lokakarya mini untuk mengidentifikasi pihak terkait dan peran mereka dalam peningkatan mutu dan kinerja puskesmas. Bukti-bukti penjaringan ide baik melalui lokakarya lintas sektor dan masyarakat, lokakarya lintas program, pertemuan-pertemuan di tiap unit pelayanan dan tindak lanjutnya.
bukti pelaksanaan pengumpulan data kinerja, analisis dan tindak lanjut, bukti pelaksanaan audit internal, laporan hasil audit internal, bukti pelaksanaan rekomendasi terhadap hasil temuan dan rekomendasi audit internal dan laporan tindak lanjut temuan audit internal. Bukti rujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota jika masalah tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas. Bukti pelaksanaan lokakarya untuk memperoleh masukan pengguna dan lintas sektor tentang kinerja puskesmas. Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat. Bukti pelaksanaan analisis dan tindak lanjut terhadap asupan dari lintas sektor, masyarakat, dan pengguna. Bukti pelaksanaan pengumpulan data indikator mutu dan indikator puskesmas, baik manajerial, UKM maupun UKP. Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai. Bukti dilaksanakannya upaya preventif dan menjawab timbulnya masalah yang diantisipasi. Sobat Sehat, kita akan membahas rekam implementasi dari rencana kaji banding yang sering belum sempurna. Di sini diharapkan ada rekam implementasi rencana kaji banding upaya. Artinya semua baik UKM maupun UKP seperti pada pokok pikiran. Rekam implementasinya meliputi bukti pelaksanaan kaji banding kinerja upaya puskesmas. Artinya ini UKM dan UKP. Kemudian bukti analisis hasil kaji banding upaya puskesmas. Kemudian bukti tindak lanjut kaji banding upaya puskesmas. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan kaji banding. Selengkapnya Sobat Sehat bisa melihat pada instrumen bantu pendampingan akreditasi FKTP versi 2015 berdasarkan Permenkes 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik, dan tempat praktek mandiri dokter maupun dokter gigi pada kolom rekam implementasi. Sampai di sini dulu ya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.